Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nursasi, SPDI, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 pada Sekolah SMK Negeri 1 Bojonggede. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini para peserta didik dapat meyakini terjadinya hari akhir. Lalu peserta didik berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Lalu peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi mana iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, para peserta didik dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah tentang pengertian dan makna iman kepada hari akhir, dalil nakli tentang hari akhir, tanda-tanda terjadinya hari akhir, dan yang terakhir, tujuan, hikmah, dan manfaat beriman kepada hari akhir. Pembahasan yang pertama mengenai definisi iman kepada hari akhir. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan atau tindakan. Kiamat atau akhir adalah hancur, punah, musnah. Kehancuran, kepunahan, kemusnahan tatanan kehidupan dunia baik secara mikro atau kecil maupun secara makro atau besar. Jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa tatanan kehidupan dunia akan mengalami kehancuran, kepunahan, kemusnahan baik secara mikro ataupun makro. Kemudian mengikrarkannya serta mempersiapkan diri dengan amal perbuatan dalam wujud perbekalan amal soleh atau kebaikan untuk kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat atau alam keabadian. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yang artinya berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya seperti kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Lalu yang kedua yaitu kiamat kubro atau besar. Pengertiannya yaitu peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau amat dahsyat. Pembahasan selanjutnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan datangnya secara tiba-tiba. Maka Islam memberikan tanda-tanda terjadinya. Dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah sebagai berikut. 1. Di bumi tidak ada orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munculnya dabah atau binatang melata. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan agama dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, merebaknya perzinahan dan mabuk-mabukan. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Dan yang keenam, munculnya Dajjal.
Yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Terjadinya tanda-tanda akan tiba hari kiamat atau hari akhir merupakan sebuah proses yang panjang. Manusia tidak dapat mengira-ngira serta memprediksi terjadinya peristiwa besar tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hari terjadinya kiamat benar-benar merupakan hal yang wajib diimani oleh setiap muslim. Seorang muslim yang mengimani hari akhir tentu akan mempersiapkan dirinya untuk lebih banyak beramal soleh sebagai konsekuensi dan tanggung jawab makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar atau berkarya. Yang ketiga, menghindari perbuatan sia-sia. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, meningkatkan kepedulian lingkungan. Yang keenam, berusaha menghindari perbuatan dosa dan perilaku yang tidak baik. Pembahasan berikutnya tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Beberapa perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Yang keempat, segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Yang kelima, tidak ragu untuk menolong orang yang berkesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali. Dan yang keenam, Allah Maha Tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Dengan demikian kita harus selalu berhusnudzon atau berprasangka baik terhadapnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan ataupun kepuasan tersebut bersifat nisbi karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, diantaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan berikutnya yaitu manfaat beriman kepada hari akhir. Di antaranya, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Lalu yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya.
Yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap dunia yang positif serta optimis. Yang keenam, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya, serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi tentang beriman kepada hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.